Untuk pengangkatan guru honorer di bawah 10 tahun, ini kami merekomendasikan perlu seleksi yang berdasarkan standar kompetensi dan kinerja. Ya, pertama langkah-langkahnya menentukan jumlah kebutuhan guru, ya. Kemudian yang kedua menggunakan tes kompetensi guru sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pemerintah, ya, untuk bisa memilih guru-guru honorer yang kompeten. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga menggunakan alat seleksi berdasarkan rekomendasi, jadi perpaduan antara tes dan rekomendasi dari kepala sekolah atau yang berwenang di sana untuk mengukur kinerja guru, ya. Dan yang terakhir mengusulkan guru-guru honorer yang lolos seleksi, ya, kepada dinas kabupaten untuk diangkat menjadi PPK bagi yang lolos, ya. Tapi kalau bagi yang tidak lolos kan berarti ini bisa disalurkan menjadi tendik atau bagaimana cara ketiga mungkin ya mereka mendapatkan kalau di tempat kerja yang lain tuh istilahnya mendapatkan pesangon yang mumpuni lah, yang cukup gitu. Kalau memang betul-betul tidak bisa diangkat. Nah, kemudian yang kedua, bagi guru honorer yang telah mengabdi 10 tahun atau di atas, nah mungkin ini dasar seleksinya berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah, guru senior, atau siapa yang berwenang di sana, yang paling memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPK. Nah, sedangkan yang tidak memenuhi syarat, sama juga ini ya, bisa dialihkan menjadi tenaga pendidikan atau diberhentikan dengan pesangon yang memadai. Jadi kalau yang muda-muda mungkin bisa lah tes gitu ya, supaya kita bisa menghasilkan guru-guru yang qualified. Karena untuk menjadi guru yang qualified itu ya di samping memang memiliki passion untuk jadi guru, saya kira mereka juga harus punya kapasitas intelektual ya untuk bisa mendampingi anak-anak sekolah belajar. Nah, ini juga ada beberapa yang kami sarankan berkenaan dengan sistem seleksi dan pengangkatan guru baru supaya nanti guru honorer tidak muncul lagi, gitu ya. Yang pertama, pada tahap awal pengangkatan guru baru semuanya berstatus sebagai guru calon PPK barangkali ya, ini dengan ketentuan yang jelas mengenai gaji dan periode waktu pengabdiannya. Jadi pada tahap awal calon guru itu ya diangkat sebagai guru dengan istilahnya calon PPK. Nah, bagi mereka-mereka yang telah direkrut, diberlakukan standar, ya, dan memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan, guru seperti ini mungkin nanti bisa diangkat menjadi guru PPK. Nah, kemudian kalau mau berubah dari PPK ke PNS, mungkin ini perlu ada tes khusus gitu ya, tes khusus gitu ya, yang betul-betul nanti bisa memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Nah, hanya guru-guru itulah barangkali nanti yang bisa menjadi menjabat ya sebagai guru PNS gitu ya. Jadi ini kira-kira ada 4 tahapan yang kami sarankan ke depan ya, karena ini kan kita lagi agak hangat juga tentang perbaikan undang-undang ke depan. Tentu saja ini perlu dikaji lebih lanjut, ini baru gagasan awal saya kira. Ini saya melihat Ibu Ketua yang untuk melihat kompetensi SDM dari guru tenaga kependidikan honorer ini nanti kalau diangkat dari ASN. Ini ada model UNESCO, ada 5, 5 based competence. Dia menguasai apa yang mau diajarkan. Kalau guru matematika, dia harus mengerti matematika. Kalau guru bahasa Inggris, dia bisa bahasa Inggris. Lalu kemudian affective base, dia ada internalisasi nilai gitu ya. Dia mencintai profesinya sebagai guru. Lalu ada performance base, dia bagaimana dia menyiapkan media, satuan pembelajaran, menyelenggarakan penilaian dan sebagainya. Tapi ada juga consequent based competence, dampaknya dia pada anak didik gitu ya. Tadi Ibu Ines sebut yang semua penyakit langsung disuntik ya. Tapi kalau pasien itu sembuh ya mudah-mudahan ya itu ibadah ya gitu. Jadi belum tentu dengan one formula for all itu jelek. Tapi sepanjang itu baik, mungkin suntikan vitamin kali ya, Bu Ketua. Dan jadi dampaknya guru yang baik menurut model UNESCO ini bukanlah guru yang menguasai ilmunya dengan sangat baik, tetapi yang
bisa berubah muridnya menjadi pintar, lebih maju, lebih berakhlak mulia dan seterusnya. Tapi ada lagi exploratory, guru itu bukan bekerja tukang, tapi dia mendesain peradaban di masa depan. Jadi dia harus kreatif begitu. Bolehkah nanti ini seperti tadi Pak Soledin sampaikan, jadi tes kompetensi dasarnya melingkupi ya substansi yang ada di model UNESCO ini. Begitu juga tes kompetensi bidang gitu ya. Lalu perlu juga dibedakan asal perguruan tingginya. Saya melihat ada perguruan tinggi yang hanya menghasilkan ijazah tapi sama sekali tidak ada kesan bahwa perguruan tinggi itu berorientasi pada mutu. Jadi kita coba lihat, kalau misalnya dari perguruan tinggi yang berakreditasi A, kita prioritaskan. Jadi ada penelusuran dokumen. Lalu juga perlu pengalaman. Kalau misalnya dia sudah 10 tahun mengajar sebagai tenaga honorer, kan tidak perlu lagi dites kemampuannya berdiri di depan kelas gitu kan. Lalu juga ada wawancara. Jadi jangan dilihat ini sebagai model portfolio yang karena ada keputusan politik untuk mengangkat 1 juta guru, lalu kemudian berlomba-lomba semuanya diangkat tanpa melalui proses yang kita pertimbangkan ini. Jadi perlu ada paduan antara model yang diadopsi oleh UNESCO yang mempersyaratkan kompetensi yang dimiliki guru dan persyaratan-persyaratan tadi yang disampaikan oleh Prof. Solehuddin dan Ibu Ina. Oke, bisa dilanjut. Nah, saya melihat diawali dari pengertian guru dan tenaga pendidikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Itu pengertian guru. Ya, kemudian kalau pengertian tenaga kependidikan dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Nah, tentu di dalam regulasi ini ya kita pahami guru itu adalah pendidik yang memiliki sertifikat gitu ya. Melalui apa? Melalui PPG, Pendidikan Profesi Guru. Nah, ada sejumlah persyaratan di Undang-Undang Guru Dosen itu ya. Guru harus memiliki kualifikasi akademik, ya, kemudian memiliki kompetensi, memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani rohani, memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ya, nah ini sejumlah hal atau syarat-syarat wajib ya menjadi guru menurut Undang-Undang Guru Dosen. Nah, sekarang bagaimana status guru dan tenaga kependidikan? Ya, bisa dilanjut. Nah, di dalam PP nomor 19 2017, ya, ini tentang guru bahwa dibedakan ya, ada istilah guru tetap. Guru yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau diangkat oleh pimpinan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan telah bertugas untuk jangka waktu singkat 2 tahun secara terus-menerus serta tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau masyarakat.